Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Semoga kita selalu dilindungi dan diberkahi serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita ketemu kembali dalam video pembelajaran materi tentang kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Tetap semangat belajar anak-anakku sekalian kelas 10 TKJ dan TBSN. Dan semangat belajar ini harus terus ada dalam diri kalian walaupun dalam situasi dan kondisi apapun, seperti kondisi yang sekarang, kondisi pandemi COVID-19. Baik anak-anakku, setelah nanti kita membahas tentang kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam, kalian semua diharapkan mampu memahami hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Anak-anakku sekalian, sebagai sumber hukum Islam yang kedua, hadis atau sunnah ini berada tingkatannya di bawah Al-Quran. Maksudnya bahwa apabila ada sebuah perkara, persoalan atau masalah hukum yang tidak ditemukan, yang tidak ada di dalam Al-Quran, maka yang harus dijadikan sumber hukumnya, sandaran yang keduanya adalah hadis atau sunnah. Nah itu berarti ini menjadikan bahwa hadis atau sunnah ini menjadi sandaran hukum yang kedua setelah Al-Quran. Ini dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Hasyr surat ke-57 ayat 59, ayat 7. Surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wa ma atakumur rasulu, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, fakhudhuhu, maka terimalah ia, wa manahakum anhu fantahau, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Nah ini Al-Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 7 ini memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad melalui Kanjeng Nabi Muhammad dan kepada kita semua agar mematuhi, menerima apa yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti setelah ada perintah ini maka menandakan bahwa Rasul yang memerintahkan atau Rasul yang melarang itu adalah hadis. Maka ketika Rasul memerintahkan, ini adalah menjadi acuan atau menjadi perintah, menjadi sumber hukum yang kedua. Atau sebaliknya, ketika Rasul melarang maka kita tidak boleh melakukan karena ini adalah hukum yang kedua setelah Al-Quran. Selanjutnya di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sunnah atau hadis yang menjadi sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 80. Mayyuti'ir rasula faqad ata'allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Mayyuti'ir rasulah, barang siapa mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
faqad ata'allah, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tawalla, dan barang siapa berpaling darinya, fama arsalnaka alaihim, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi hafidhon, pemelihara mereka. Nah, ini Al-Quran surat An-Nisa ayat 80 juga menjelaskan tentang mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalau ada perintah dari Rasul, maka itu hakikatnya perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah Rasul, larangan Rasul di dalam hadis ini hakikatnya adalah perintah Allah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis atau sunnah menjadi pedoman yang kedua setelah Al-Quran. Berarti sekarang kalian sudah paham nih tentang kedudukan hadis atau sunnah di dalam sumber hukum Islam. Kesimpulannya bahwa sunnah atau hadis ini adalah menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Itu saja anak-anak sekalian, kelas 10 TKJ dan kelas 10 TBSM yang bisa Bapak sampaikan. Bapak sarankan kalian harus pelajari materi PAI dari pertama sampai dengan materi sekarang, karena nanti kita tanggal 7 Desember sampai 11 Desember akan PAS, penilaian akhir semester, dan semua siswa wajib mengikuti PAS karena ini menjadi nilai rapot. Dan tugasnya seperti biasa, nanti dalam pembelajaran ini kalian tulis di buku, kemudian japri ke nomor HP Bapak atau ke email Bapak, kirim ke email Bapak. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.